Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 39153917 Bab 3915 Siklan. Mengundang Moon Sein menganalisis, benda ini seperti sutra laba-laba, yang dapat secara terus-menerus menempel pada permukaan objek hingga menghasilkan resistensi besar, membuatnya sulit untuk menerbangkan harta peri. Landen Sen juga meraih segenggam air laut agar-agar hitam, api yang nyata menyala di telapak tangannya, dan agar-agar hitam itu secara bertahap terbakar. Zat semacam ini tampaknya bisa memadamkan api, menggunakan api asli Jiu Mei untuk membakar, nyaris tidak bisa menghilangkannya. Tidak peduli apa, kita tidak bisa berhenti, biarkan aku mencoba menerobos penghalang ini terlebih dahulu. Landen Sen berkata dengan suara berat. Tuan Sen, harap berhati-hati. Mengundang wanita suci bulan itu mengingatkan. Keduanya kembali ke istana Guangtian dan menjelaskan situasinya kepada para biarawan. Saudara Xian, jika Anda menghadapi bahaya, Anda harus memberitahu saya sesegera mungkin, dan jangan membawanya sendirian. Raja Kera menepuk bahu Landen Sen dan berkata dengan suara berat. Xia Saner, Mayer, Lan Xianer, dan pengikut Tao lainnya juga memberikan beberapa kata, dan Landen Sen mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen menarik kembali Qianlong Feizu, membawa peta awan dan laut, dan menjejalkan istana Guangtian Mini ke lengan bajunya. Sebuah penghalang cahaya keemasan terkondensasi pada tubuh Landen Sen, bergegas keluar dari laut, dan jatuh ke daerah laut tengah di mana angin hitam berkecamuk. Bum bum bum. Terdengar deru keras, dan sejumlah besar materi lengket agar-agar hitam menempel di permukaan penghalang. Koloid ini sebenarnya sangat korosif dan dapat merusak pertahanan defensif yang dibuka oleh Landen Sen. Tetapi tingkat perlawanan ini tidak ada artinya bagi Landen Sen. Landen Sen menggulung sepotong besar api sungguhan, dan terus membakar jeli hitam di permukaan penghalang, membuka jalan tiba-tiba dalam badai. Berjalan selama 2 hari berturut-turut. Di pagi hari ketiga, ketika Landen Sen menghancurkan ombak di ketinggian rendah, dia tiba-tiba mendengar ledakan yang menghancurkan bumi di depannya. Ledakan. Didampingi oleh ledakan, fluktuasi energi yang hebat datang dari depan. Ada petani yang bertarung di depan. Mata Landen Sen menyala, dan dia segera menggulung api yang menjulang tinggi, berubah menjadi ledakan keterkejutan, dan melesat ke arah depan laut. Ketika Landen Sen mendekat, suara pertempuran sengit menjadi lebih intens, dan kilatan besar aura melintas di angin hitam mengamuk di depan, seperti suar di malam yang gelap, membimbing Landen Sen ke depan. Dengan tujuan mata setan suci, Landen Sen akhirnya bisa melihat pemandangan di depan. Saya melihat sebuah pulau di depan laut. Lebih tepatnya, itu tidak bisa dianggap sebagai pulau kecil, sepertinya itu adalah senjata ruang angkasa yang mirip dengan pulau. Seluruh pulau itu seperti tumpukan tiang, sangat datar. Pulau itu dikelilingi oleh awan cahaya, yang tampaknya menjadi penghalang pesona, tetapi pada saat ini pesona itu tampaknya dilanggar, memperlihatkan beberapa celah besar. Pulau-pulau di dalam pesona terpancar dengan aura di frekuensi tengah, disertai dengan suara berderak yang keras. Landen Sen semakin dekat, dan akhirnya melihat beberapa tokoh besar bertarung dan bertarung di pulau itu. Saya melihat kuda laut besar dengan panjang tubuh yang besar, berkelahi dengan seorang lelaki tua bungkuk yang membawa gunung besar di pundaknya. Aura kuda laut raksasa sangat kejam, dan bahkan memiliki basis budidaya dekat dengan Luo Tianxiang. Orang tua yang didukung punuk juga Luo Tianxiang, tetapi auranya tampaknya lebih lemah daripada Luo Tianxiang biasa. Pada saat ini, orang tua itu berubah menjadi raksasa yang didukung oleh punuk, menggerakkan gunung raksasa untuk bertarung dengan 2 kuda laut raksasa. Napas kedua kuda laut raksasa itu sangat keras, dan petir memuntahkan hidung mereka yang panjang, menyerang raksasa yang membungkuk dengan panik. Raksasa bungkuk itu tidak secepat kuda laut raksasa, dan dagingnya sudah penuh lubang, dan darah mengalir deras, dan itu terlihat agak menyedihkan. Orang tua bungkuk itu mengerang dan meraung, orang tua itu dan klan lautmu tidak menyinggung air sungai. Mengapa kamu repot-repot dengan kematian hari ini? Kipo Campus yang sedikit lebih tinggi, bermahkota ungu mengucapkan, Unta Naga, saya telah memperingatkan Anda beberapa kali sebelumnya dan membiarkan Anda keluar dari laut yang kacau. Karena Anda tidak pergi, maka saya hanya bisa menunggu. Dapatkan Anda di jalan. Ekspresi orang tua bungkuk itu sangat suram, laut yang kacau ini bukan wilayah klan lautmu, jadi mengapa orang tua itu pindah dari tempat ini? Kuda laut lain yang mengenakan mahkota batu giok berteriak, Unta Naga, jangan berpikir klan laut kita tidak mengenalmu. Itu sedikit pemikiran hati-hati. Sekarang Kaisar Laut telah memerintahkan saya untuk menunggu untuk membersihkan semua alien di sekitar wilayah laut kerusuhan, karena Anda tidak berani pergi, maka jangan salahkan klan laut kita karena tidak sopan. Begitu suara itu jatuh, kedua kuda laut raksasa menyerang lagi. Raksasa bungkuk itu dipukuli berulang-ulang, tubuhnya memar dan berdarah, dan akhirnya jatuh ke tanah. Itu dia, naga Tuosi, mati. Lubang hidung 2 kuda laut raksasa menyembur seperti guntur keemasan.
Melihat bahwa raksasa bungkuk itu akan dibunuh oleh kekuatan magis dari dua kuda laut raksasa. Mata suci sudah mati. Sinar cahaya berwarna darah tiba-tiba menghantam dari cakrawala di kejauhan, menabrak dua kuda laut raksasa dengan cara yang kuat. Melihat serangan tiba-tiba dari sinar cahaya berwarna darah, ekspresi dari dua kuda laut raksasa berubah secara drastis, dan segera meninggalkan raksasa bongkok, yang masing-masing memuntahkan sejumlah besar cahaya emas dari lubang hidung mereka, dan mengenai sinar cahaya berwarna darah yang menyerang. Ledakan. Suara ledakan itu seperti petir di langit yang cerah, dan dua kuda laut raksasa diguncang mundur beberapa langkah, ekspresi mereka sangat ketakutan. Di mana beku itu, berani menyerangku dan menunggu. Setelah raungan berhenti, Landen Sen berubah menjadi pita merah menyala dan melayang ke pulau Frankenstein. Saya menyadari bahwa orang yang datang hanya memiliki basis budidaya puncak surgawi. Dua kuda laut raksasa saling memandang, mengungkapkan ekspresi terkejut. Reaksi pertama adalah bahwa pihak lain telah menyembunyikan basis budidaya mereka yang sebenarnya. Serangan barusan benar-benar tidak tampak seperti seorang kultivator peri bisa menampilkan kekuatan magis. Mengambil keuntungan dari gangguan kedua kuda laut, raksasa bungkuk itu segera berubah menjadi bentuk manusia, terbang ke sisi Landen Sen, menyeret tubuhnya yang terluka, menggenggam kepalan tangannya dengan panik, dan berkata, "Unta naga di Pulau Sembilan Naga, terima kasih atas bantuan rekan-rekan Tao." Setelah melihat kekuatan magis yang baru saja ditunjukkan Landen Sen, Long Tuozi juga merasa bahwa Landen Sen harus menjadi seorang ahli yang telah menyembunyikan basis kultivasinya, dan dia tidak berani untuk dicemooh. Ikuti trennya, sesama pengikut Tao tidak perlu berterima kasih kepadaku. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Dia awalnya tidak mau bergerak, setelah semua, ketiganya adalah Luo Tianxiang, membantu salah satu dari mereka pasti akan menarik permusuhan dari yang lain. Alasan utama adalah dia melihat bahwa unta naga adalah seorang biksu manusia, dan mendengar bahwa kedua kuda laut mengatakan bahwa dia ingin melenyapkan alien, jadi dia membuat niat sementara dan menyelamatkan naga itu. Beku mana yang mulia, mengapa kamu peduli dengan nostalgia klan laut kita? Kuda laut bermahkota ungu bertanya dengan ekspresi muram menatap Landen Sen. Perlombaan laut. Landen Sen mengangkat alisnya, dia adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa Tian Yuanhai memiliki ras seperti itu. Aku baru saja lewat di sini secara tidak sengaja, dan aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Ini sangat mendesak. Aku ingin meminta kabar pada beberapa rekan tawas. Landen Sen berkata dengan suara berat. Bertanya tentang berita itu. Begitu kedua kuda laut raksasa mendengar ini, mereka sangat waspada dan mata mereka jernih. Long Tuozi berpikir bahwa Landen Sen juga ada di sini untuk batu abadi 9 warna, dan dengan tergesa-gesa memprakarsai transmisi suara, teman-teman Dao, kau telah melangkah ke laut yang kacau ini, ras laut ini tidak akan membiarkanmu pergi. Tolonglah orang tua itu untuk berurusan dengan kedua orang ini. Seorang tetua klan laut, lelaki tua itu berutang budi padamu, dan bersedia berbagi informasi tentang batu peri 9 warna bersamamu. Bab 3916, Fierce Fighting si klan Luo Tianxiang. Landen Sen tidak tahu apa itu batu abadi 9 warna, tetapi mendengarkan Long Tuozi mengatakan bahwa dia pasti tahu banyak berita. Dia tidak terburu-buru untuk membuat keputusan, dan meluncurkan transmisi suara ke Long Tuozi, meskipun saya bersimpati dengan teman-teman Tao, tetapi saya tidak ingin menyebabkan masalah pada tubuh bagian atas. Long Tuozi buru-buru berkata, teman-teman klan Laut Luo Tianxiang sama sekali. Tapi yang kelima, dan klan mereka adalah Luo Tianxiang yang menerobos dengan cara khusus, kekuatannya jauh lebih lemah daripada Luo Tianxiang yang asli. Selama Anda dan saya bekerja sama untuk menghancurkan setelah kehilangan dua tetua klan laut ini, sisa klan laut tidak bisa membantu saya menunggu. Landen Sen mengangkat alisnya, dan Transhen menjawab, pendeta Tao berkata itu ringan, dan aku tidak dekat denganmu, mengapa aku harus mengambil risiko besar untuk membantumu? Wajah Long Tuozi bersahaja, dan transmisi suara berkata, selama Taois bersedia membantu saya, orang tua itu bersedia untuk menyetujui permintaan Daois. Mata Landen Sen menoleh, dan transmisi suara berkata, di wilayah laut yang kacau ini terutama untuk di Yuanxi. Jika rekan-rekan Tao bisa memberi saya barang ini, saya dapat mempertimbangkan untuk membantu Anda. Di Yuanstone. Wajah Long Tuozi tidak pasti, dan dia buru-buru berkata, meskipun orang tua itu tidak memiliki batu di Yuan, dia tahu keberadaan batu ini. Selama Taois dapat membantu saya menarik diri dari musuh, orang tua itu pasti akan menemukan batu di Yuan untuk Daois. Warna kulit Landen Sen tidak pasti, dia tidak percaya kata-kata satu sisi pihak lain. Saat Landen Sen ragu-ragu, kuda laut bermahkota ungu di sisi yang berlawanan menanyai Landen Sen dengan nada dingin, yang mulia mendobrak wilayah kerusuhan laut, informasi apa yang ingin Anda ketahui? Landen Sen mengulangi tujuannya, tujuan utama turun ke laut yang kerusuhan adalah untuk menemukan semacam harta benda surgawi dan bumi yang disebut di Yuanxi. Beberapa rekan pengikut Tao dapat mengetahui keberadaan benda ini. Begitu kata-kata ini keluar, pembunuhan di mata dua kuda laut raksasa bahkan lebih buruk. Karena ini masalahnya,
maka aku akan mengatakan bahwa kamu tidak boleh tinggal di laut yang kacau ini. Mata kuda laut yang bermahkota ungu bersinar dengan dingin dan berkata dengan nada kasar. Teman-teman tahu, apa maksudmu? Wajah Landon Sen tiba-tiba menjadi suram, dia benar-benar tidak mengerti, dia hanya menyebut Di Yuanxi, aura pembunuh pihak lain begitu berat. Idiot, aku bermaksud membunuhmu secara alami. Aku sedang menunggu klan laut untuk mengambil alih perairan yang kacau balau. Setiap biksu alien yang berani mendobrak harus mati. Dua kuda laut raksasa meraung keras, dan guntur emas melonjak di lubang hidung mereka, dan mereka akan menyerang Landon Sen. Melihat bahwa pihak lain tidak setuju dengan dia harus melakukannya. Landon Sen membeku dan tersenyum kembali, hahaha, kalian berdua benar-benar memiliki nada yang besar. Jika itu masalahnya, maka Sen harus belajar dan mengajarkan dua trik hebat. Begitu suara itu jatuh, mata iblis suci di tengah alis Landon Sen tiba-tiba terciprat darah, memancarkan seberkas darah yang sangat besar. Mata suci sudah mati. Landon Sen meraung, dan sinar cahaya berwarna darah besar menyerang dua kuda laut raksasa dengan cara yang kuat. Ketika kedua kuda laut itu ketakutan, gumpalan besar keemasan dan kilat tiba-tiba keluar dari lubang hidung mereka, melawan kekuatan kematian mata suci. Bum bum bum. Ledakan dahsyat dan menusuk terdengar seperti langit dan bumi hancur, dan energi mengerikan meledak di sekitar pulau, menyebabkan gerakan besar. Landon Sen dengan cepat menampilkan Immobility Golden Body Art, menggulung topeng emas di sekujur tubuhnya untuk menahan dampak energi dari ledakan. Long Tuozi mengambil kesempatan untuk mundur dan mundur ke posisi yang aman. Suara ledakan berlanjut untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan-lahan surut. Benar saja, sejauh menyangkut Long Tuozi, kekuatan kedua kuda laut raksasa ini tidak sekuat Luo Tianxian yang asli, dan cukup sulit untuk memblokir kematian mata suci Landon Sen. Setelah satu pukulan, kedua kuda laut raksasa itu terguncang jauh, meskipun mereka terlihat sangat malu, mereka tidak menderita luka apapun. Meskipun kekuatan gaib mereka adalah biasa dan biasa-biasa saja, tubuh mereka ditutupi dengan sisik yang sangat sulit untuk dipatahkan, ini juga modal sombong mereka. Landon Sen telah sering bertempur dengan berbagai spesies binatang penyihir di Tianyuanhai selama bertahun-tahun. Pengalaman pertempurannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia secara sadar dapat berurusan dengan Luo Tianxiang yang setengah hati dan setengah hati. Dia tidak memanggil biksu seperti Raja Kera untuk keluar. Menyempurnakan panci iblis, buka. Landon Sen dengan panik mendesak panci pemurnian iblis di tangannya, menyodorkan kekuatan spiritual kacau balau ke dalam panci harta di telapak tangannya, tutup panci memantul terbuka, dan 20 atau 30 bayangan hitam ditembak langsung ke langit. Dalam sekejap, awan hitam tak berujung melonjak dan menyebar di langit redup, matahari dan bulan gelap. Landon Sen melepaskan jiwa-jiwa dari hampir 30 binatang penyihir alien yang kuat di dalam panci pemurnian iblis dalam satu napas, 30 bayangan diringkas menjadi satu entitas demi satu, berubah menjadi binatang penyihir alien besar, yang menutupi langit dan matahari. Mengaum. 30 binatang penyihir asing berdiri di langit, memandang ke langit dan melolong, raungan binatang itu mengguncang langit dan bumi bergerak. Deru binatang buas yang lebat dan tajam itu memiliki perasaan ngeri yang tak terlukiskan. Aura kekerasan mungkin menguasai dunia dan memadamkan langit. Binatang penyihir asing. Kedua kuda laut raksasa benar-benar tercengang. Harta abadi-abadi Jiling. Menyempurnakan pot iblis. Long Tuozi tidak bisa menahan napas dingin. Pot penyulingan iblis adalah harta abadi-abadi tingkat roh yang terkenal di zaman kuno para dewa yang dikenalinya. Ia terkenal di seluruh dunia karena amukan yang dipegang oleh banyak orang kuat pada waktu itu. Bagaimanapun, Long Tuozi adalah Luo Tianxiang yang telah ada selama bertahun-tahun, dan dia secara alami tahu harta ini. Orang ini benar-benar memegang panci pemurnian setan, saya takut bahwa latar belakangnya tidak kecil. Membunuh. Landon Sen menjerit, dan 30 penyihir alien di langit membuka gigi mereka dan menari cakar mereka, bergegas menuju dua kuda laut raksasa di bawah ini. Dua klan laut Luo Tianxian segera tampak berada di ambang musuh besar, dengan panik mengeluarkan guntur emas dari lubang hidungnya, dan sejumlah besar guntur emas bergegas menuju ledakan yang jatuh dari langit seperti gelombang besar. 30 makhluk penyihir asing yang dipanggil oleh Landon Sen adalah semua jiwa dari makhluk penyihir di bagian atas pot pemurnian iblis, dan kekuatan tempur mereka berada di antara puncak abadi surgawi dan luo abadi surgawi. Meskipun panci pemurnian iblis berisi hampir 500 roh binatang penyihir yang berbeda, karena kurangnya kultivasi Landon Sen, itu adalah batasnya untuk memanggil 30 roh pada suatu waktu, dan kekuatan roh kacau di tubuhnya telah mengkonsumsi lebih dari setengah. Meskipun harganya tinggi, keuntungan yang dibawa oleh pot setan penyulingan ini juga sangat jelas. Saya melihat 30 makhluk penyihir asing ini membuka mulut mereka, memuntahkan badai api cahaya warna-warni yang dingin dan sinar petir, dan banyak serangan magis ditekan kedua suku laut Luo Tianxiang. Bum bum bum. Kekuatan magis dari kedua sisi terjalin dan bertabrakan, dan raungan yang keras terdengar seperti langit runtuh.
Meskipun satu roh alat tunggal jelas lebih rendah daripada makhluk abadi Luo Tianxiang dari dua suku laut ini, jumlah banyak roh alat binatang penyihir yang cukup sudah membuat Luo Tianxiang abadi dari dua suku laut ini dibakar. Dua kuda laut raksasa mencoba yang terbaik untuk menahan serangan roh. Namun, semuanya baru saja dimulai, banyak binatang penyihir alien turun dari langit seperti anjing gila, menyerang dua kuda laut raksasa dengan panik. Dua klan laut Luo Tianxiang harus mengorbankan masing-masing tombak perak, dan bertarung dengan banyak binatang penyihir asing. Darah binatang buas yang marah. Secara alami, Landen Sen juga tidak diam, matanya meledak dengan cahaya keemasan, dan langit menjerit. Dideru, Landen Sen berguling ke langit dan berubah menjadi kera batu bermata emas. Di belakangnya adalah hantu binatang buas yang marah yang tidak terlihat untuk waktu yang lama, auranya melambung tinggi. Bab 3917 Conquer Luo Tianxiang. Qianlong Feizu telah berlayar di Laut Tianyuan begitu lama, dan Landen Sen telah menghabiskan hampir 30.000 tahun di Istana Guangtian, dan setan binatang buas yang marah di tubuhnya telah kembali ke masa kejayaannya. Mengaum. Kera batu bermata emas yang diubah Landen Sen menjadi melebarkan taringnya dan mengaum dengan gemuruh, kapal Suan Hua di tangannya berubah menjadi hantu emas, bergegas maju dan menebas dua kuda laut raksasa. Bagaimanapun, kedua tetua dari klan laut sulit dikalahkan dengan 4 tangan, kedua dari mereka cukup untuk berurusan dengan begitu banyak binatang penyihir yang berbeda, bersama dengan Landen Sen yang lebih sulit, mereka segera jatuh ke dalam kerugian. Bum bum bum. Terdengar suara gemuruh yang menusuk, dan kedua klan laut Luo Tianxiang dihantam oleh serangan padat dan kedap udara, dan tubuh yang ditutupi sisik dipukul dengan banyak darah. Kedua kuda laut raksasa ini tampaknya berlumuran darah, tetapi tubuh mereka belum terluka parah, dan akan sulit untuk membunuh mereka untuk sementara waktu. Setelah pot pemurnian iblis diaktifkan, itu akan terus menyerap kekuatan spiritual kekacauan master untuk mempertahankan kekuatan aksi binatang penyihir alien. Tingkat budidaya Landen Sen saat ini tidak cukup lama untuk mempertahankan serangan penyihir binatang alien, jadi dia harus bertarung dengan cepat. Mata suci sudah mati. Binatang buas yang marah bernafas. Landen Sen menghabiskan energi dalam benih iblis, menyebabkan mata setan suci di tengah alisnya menembakkan sinar berdarah lagi, memukul kuda laut ungu dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, hantu binatang buas yang marah di belakang Landen Sen memancarkan cahaya keemasan lebat dari mulut, dan menabrak kuda laut bermahkota giok. Boom, boom. Dua serangan menghantam Luo Tianxiang dari dua suku laut hampir bersamaan, dan sejumlah besar darah dan cahaya keemasan meledak. Daging dan darah dari dua suku laut Luo Tianxiang terbang melintasi, berteriak di mulut mereka, dan untuk sementara ditahan. Itu dia. Niat membunuh Landen Sen terungkap di matanya, ia mengayunkan kapak Suan Hua, dan menebas dua kuda laut raksasa yang dikendalikan. Binatang buas yang marah di belakang juga melambaikan cakarnya dengan keras, menyerang kedua kuda laut raksasa dengan panik. Puf 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 puf. Luo Tianxiang dari dua klan laut hanya memiliki sedikit yang tersisa untuk melawan, dan dagingnya dipotong oleh kapak Suan Hua di tangan Landen Sen. Daging dan darah terbang melintas, dan darah muncrat seperti air mancur. Serangan berbagai binatang penyihir alien juga menghantam tubuh dua kuda laut raksasa dengan kokoh. Tidak peduli seberapa menakjubkan kekuatan pertahanan dua klan laut Luo Tianxiang, dia tidak tahan dengan tingkat kehancuran ini. Setelah Landen Sen memangkas ribuan kapak seperti babi dan domba yang disembelih, sisik pada tubuh kedua tetua klan laut hancur, dan seluruh tubuh berdarah dan mengerikan. Luo Tianxiang dari dua klan laut tidak berani sombong lagi, dan berteriak ngeri, jangan memotong, sesama Taois memaafkan aku. Teman-teman Taoisme, jangan tanpa ampun, cepat bunuh tetua tertinggi dari dua ras laut ini, agar tidak memiliki banyak mimpi di malam hari. Tidak jauh, Long Tuozi meraung dengan wajah pucat, mulutnya masih berdarah. Langkah hari ini dianggap sebagai permusuhan total dengan klan laut ini. Landen Sen secara alami tahu bahwa kedua orang ini tidak dapat ditahan, jadi dia tidak repot-repot memperhatikan permintaan maaf mereka, dan terus menebas dengan kapak Suan Hua. Banyak binatang alien juga tidak berusaha untuk melancarkan serangan sengit. Aura Luo Tianxiang dari dua suku laut ini dengan cepat melemah, dan mulutnya menjerit seperti hantu yang menangis dan melolong, Bapak Daois, tolong. Selama sesama Taois bisa menyelamatkan saya akan memberitahu Anda lokasi rincin klan saya yang menyimpan batu abadi 9 warna. Aku tidak tertarik untuk mengetahui, kamu harus mati dengan patuh. Dengan menyeringai, Landen Sen mengambil kapak Suan Hua dan memotongnya ke leher kedua kuda laut. Sebelum kamu membunuh mereka, kamu mungkin ingin menggunakan teknik pencarian jiwa untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkan beberapa petunjuk penting. Long Tuozi berteriak keras untuk mengingatkan Landen Sen. Jika tingkat kultivasi Landen Sen kurang dari Luo Tianxiang, dia tidak akan dapat menggunakan teknik pencarian jiwa pada Luo Tianxiang sama sekali, dan kata-kata Long Tuozi akan diabaikan. Meskipun dimungkinkan untuk memanggil Raja Kera di Istana Guangtian dan membiarkannya mencari jiwanya, Landen Sen tidak ingin mengekspos Istana Guangtian di depan Long Tuozi, jadi dia menyerah begitu saja.
Kera batu bermata emas itu menebas leher kedua kuda laut itu dengan ganas, langsung memotong leher mereka menjadi luka besar, dan sejumlah besar darah biru berceceran di mana-mana. Diharapkan karena kedua kuda laut raksasa ini memiliki basis budidaya Luo Tianxiang, mereka dapat membudidayakan monster. Landen Sen dapat mengambil kesempatan ini untuk menyerap jiwa monster dari dua pembudidaya monster klan laut ini. Kera batu bermata emas menarik tubuh berdaging mereka, dengan panik mengisap darah biru yang memuntahkan dari luka leher hipocampus, dan ada suara gemericik di tenggorokan mereka. Melihat adegan kejam dan kejam ini, Long Tuozi bergidik dalam hatinya, ini benar-benar karakter yang kejam. Landen Sen menelan darah hipocampus untuk waktu yang lama, dan aura darah suci di tubuhnya tidak terangsang, dan dia tiba-tiba kecewa. Tampaknya kedua pembudidaya setan klan laut ini, yang memiliki basis budidaya untuk mencapai Luo Tianxiang, tidak memiliki monster di tubuh mereka. Tidak semua klan iblis Luo Tianxiang yang abadi dapat memupuk jiwa iblis, sebaliknya, hanya seorang kultivator iblis dengan talenta yang sangat tinggi dan pemahaman yang dapat memupuk jiwa iblis. Secara umum, para penanam setan yang dapat menerobos Luo Tianxiang di era setelah Perang Kehancuran semuanya berbakat dan luar biasa. Tentu saja, kecuali dua ras laut ini. Kekuatan mereka sendiri tidak sebagus Luo Tianxiang Xian yang normal, paling baik hanya lebih baik daripada leluhur jubah hijau yang terluka. Karena tidak ada monster, Landen Sen berhenti mengisap darah. Meskipun tidak dapat menyerap monster, Dewa Abadi Luo Tianxiang dari dua ras laut masih memiliki kegunaan. Kera batu bermata emas membalik tangan kanannya, dan pot iblis penyulingan muncul di telapak tangannya lagi. Landen Sen pertama-tama menemukan kembali semua binatang penyihir alien ke dalam panci pemurnian setan, dan kemudian menggunakan semua kekuatan panci setan pemurnian super, mencoba membuat pot pemurnian setan menyedot jiwa-jiwa dari dua pembudidaya setan klan laut untuk penggunaannya sendiri. Jiwa kultivasi iblis Luo Tianxiang jauh lebih kuat daripada makhluk penyihir heterogen ini. Jika Anda bisa menaklukkannya, Anda bisa setara dengan dua pembantu Luo Tianxiang lagi. Kalau dipikir-pikir, itu sedikit melamun. Bahkan jika itu hanya Luo Tianxiang yang setengah hati, itu juga Luo Tianxiang, cukup berguna. Ledakan. Ketika Landen Sen terus-menerus menuangkan kekuatan spiritual kekacauan ke dalam panci pemurnian setan secara bertahap mencurahkan badai biru besar, menutupi tubuh setengah mati dari dua kuda laut raksasa ini. Apa? Badai cian memancar keluar dari pot pemurnian iblis mengupas tubuh jiwa dari dua klan laut Luo Tianxiang Xian dari tubuh mereka. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan mereka mengeluarkan tangisan yang keras dan mengerikan. Setan abadi Luo Tianxiang jiwa Siu tidak mudah ditundukkan. Landen Sen merasakan perlawanan yang luar biasa, dan terus-menerus menemui jalan buntu dengan dua jiwa ini. Menyempurnakan pot iblis, kumpulkan untuk Lao Su. Landen Sen melampaui kekuatannya, membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah ke dalam panci pemurnian setan. Darah itu berubah menjadi sejumlah besar kekuatan spiritual kacau yang diserap oleh pot setan penyulingan, dan Landen Sen mendesak panci pemurnian iblis ke tingkat ekstrim. Bum bum bum. Lebih banyak badai cian mengalir keluar dari pot iblis penyulingan, membentuk dua tornado cian yang kuat, yang secara paksa merobek jiwa budidaya iblis dari dua klan laut Luo Tianxiang ke dalam pot iblis penyulingan di